Kali ini kita akan bacakan artikel dari aplikasi Bibit tentang bagaimana cara mengumpulkan dana darurat. Ini strateginya. Oke, tanpa lama-lama buat yang belum punya aplikasi Bibit, silahkan daftar lewat link deskripsi atau download di Play Store dan masukkan kode undangannya MOH19254 agar bisa mendapat bonusnya. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Langsung aja ya, saya baca aja di sini bagaimana cara mengumpulkan dana darurat. Ini strateginya Juli tanggal 8 2022. Dana darurat menjadi hal yang penting untuk disiapkan bagi kamu yang saat ini sedang ingin memperbaiki kondisi keuangan. Ada dua strategi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dana darurat, yaitu dollar cost averaging atau DCA, nabung secara rutin, dan lump sum. Lump sum merupakan metode yang bisa digunakan saat berinvestasi dengan mengalokasikan seluruh modal sekaligus di awal dalam satu waktu dan satu harga. Sedangkan pada metode DCA atau nabung rutin, kamu melakukan nabung rutin setiap bulan secara konsisten. Supaya ada gambaran, mari lihat perbedaan dalam kedua strategi berikut ini. Jadi bisa dilihat ya, untuk yang DCA atau nabung rutin itu terlihat saldonya cuma 3 juta, sedangkan yang pakai nabung sekaligus atau lump sum itu langsung 36 juta seperti itu. Nah, gambar di atas merupakan perhitungan ketika kamu melakukan investasi sebesar 36 juta secara lump sum dan nabung rutin sebesar 3 juta setiap bulannya selama 1 tahun. Dari hasil perhitungan tersebut dapat terlihat bahwa hasil dengan strategi lump sum memperoleh return yang lebih besar jika dibandingkan dengan strategi nabung rutin. Namun kedua strategi ini memiliki kelebihan masing-masing. Simak pada tabel berikut ini. Jadi kalau yang nabung sekaligus, yang lump sum itu membutuhkan modal yang lebih besar tentu ya, karena sekaligus dalam satu waktu. Sementara untuk nabung rutin modalnya yang dibutuhkan memang lebih kecil, hanya 3 juta per bulan. Ini kalau hanya sekedar contoh ya teman-teman. Return yang dihasilkan bisa lebih besar karena memang investasinya besar. Sementara nabung rutin return yang dihasilkan lebih kecil. Kemudian cocok untuk orang dengan profil risiko yang lebih tinggi. Untuk nabung rutin cocok untuk orang dengan profil risiko lebih rendah. Perlu menentukan timing pembelian yang tepat. Kalau yang nabung sekaligus ya. Sementara untuk yang nabung rutin cocok untuk investor pemula karena tidak perlu untuk menentukan timing pembelian yang tepat. Pada strategi lump sum, investor umumnya akan membutuhkan modal yang lebih besar dibandingkan dengan strategi nabung rutin, walaupun return atau imbal hasil yang didapatkan bisa lebih besar dibandingkan dengan strategi nabung rutin. Namun kalau ada penurunan bisa jadi ya malah sebaliknya. Pada strategi nabung rutin, investor dapat melakukan investasi dengan modal yang kecil yang ditabung secara rutin dan konsisten setiap bulan. Metode ini juga cocok untuk investor pemula karena tidak perlu menentukan timing yang tepat pada saat membeli reksadana. Kamu bisa menggunakan salah satu dari kedua strategi tersebut sesuai dengan modal dan profil risiko yang kamu miliki untuk mengumpulkan dana darurat di Bibit. Kenapa harus mengumpulkan dana darurat di Bibit? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dana darurat merupakan salah satu pos keuangan yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk menjaga stabilitas finansial di masa depan. Karena dana darurat akan digunakan dalam kondisi darurat yang mungkin terjadi di masa depan seperti sakit, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Karena dana ini diperlukan dalam kondisi darurat, maka pencairannya pun harus mudah dan cepat. Di Bibit kamu dapat menggunakan fitur pencairan instan atau instant redemption
karena kamu bisa mengumpulkan dana darurat dengan aman dan pencairannya pun hanya dalam hitungan detik. Bisa langsung digunakan di tengah kondisi mendesak. Kamu juga bisa mencairkan kapan saja, bahkan saat hari libur atau akhir pekan. Yuk mulai kumpulkan dana darurat kamu di Bibit. Namun pengalaman saya ya, untuk pencairan instan ini tidak bisa diredem semua, hanya sebagian. Namun saya belum pernah coba karena kemarin saya coba dan di situ saya lakukan pencairan secara keseluruhan, ternyata masih tetap menunggu, tidak bisa instan. Oke, mungkin lain waktu kita akan coba lagi ya untuk yang instan ini. Dan sekian dulu untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.